Bismillahirrahmanirrahim. وَلْتَكُنْ مِنْكُمْ أُمَّةٌ يَدْعُونَ إِلَى الْخَيْرِ وَيَأْمُرُونَ بِالْمَعْرُوفِ وَيَنْهَوْنَ عَنِ الْمُنْكَرِ. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala rasulillah mabad. Allah berfirman, wajahidu bi amwalikum wa anfusikum. Berjuanglah kalian, berjihadlah kalian melalui hartamu dan dirimu. Hampir semua ayat-ayat berjuangan dan pengorbanan itu dimulai dengan bi amwalikum, harta kalian, harta kalian. Saya mengajak secara praktis dan kami sudah buktikan. Rp1.000 itu bisa luar biasa dahsyat. Bisa beli mobil, bisa buat kuburan, ya, bisa membangun masjid. Uang 1.000. Mari kita satukan uang 1.000 kita. Nanti kami jemput di rekening ini, insya Allah bisa kita buat. Di rekening ini insya Allah kita buat sebuah kekuatan umat dengan Rp1.000. Rp1.000 dahsyat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ya, tidak mengetahui hal yang membatalkan puasa. Kita sepakat dulu ya, apa yang membatalkan ini puasa ini? Yang membatalkan satu, makan. Yang kedua, minum. Yang ketiga, apa? Berhubungan. Kalau hubungi orang melalui telepon, batal atau tidak? Oh tidak, Ji. Kok tahu? Ya, makan. Kalau makan satu piring, batal? Minum satu piring, minum satu gelas, batal atau tidak? Tidak jika dilupa. Kalau lupa sedikit, kalau pura-pura lupa, batal atau tidak? 2 piring diminum, 2 piring dimakan, batal? Kalau lupa. Kalau ada orang lupa, orang buka kulkas dilihat-lihat, bagaimana hukumnya? Misalnya ada orang buka kulkas dilihat-lihat, Ji, apa hukumnya? Saya lihat Anda buka kulkas, saya diam-diam bilang biar minum dulu, apa hukumnya? Hukumnya telah membiarkan sebuah kebatilan di depannya tanpa diingatkan. Kenapa buka kulkas? Puasa Ki. Bila puasa, astagfirullah, itu menolong orang itu. Ada yang membatalkan pahala puasa. Salah satunya, saya dengar ini, ada yang suka santri bahasa kotor, padahal Quran baca. Bagaimana Quran menyatu itu kalau Anda kotori itu mulutmu dengan kata-kata tidak layak? Orang yang bahasa kotor itu termasuk dalam pengertian bahwa sesungguhnya man lam yada' qaula zur, siapa yang tidak meninggalkan kata yang tidak baik di mulutnya, maka falaisa lillahi hajah, Allah tidak punya hajat ayyada ta'amah wa syarabah. Allah tidak mau menerima apa-apa dari dia, tidak makan dan tidak minum. Allah tidak butuh puasanya orang begitu. Bahasa kotor, sah puasanya, tidak perlu ganti, tidak ada pahalanya. Minta tolong itu yang suka bahasa kotor, tobat-tobat gitu. Emang kau lihat-lihat, aku jangan-jangan di situ sih. Jangan berkuliah. Rasakan saja. Masa penghafal Quran bahasa kotor? Tidak bisa ketemu itu. Tidak mungkin. Kalamullah, kata yang suci, yang bersih, lalu mau dicampuri dengan, tidak mungkin. Tidak bisa masuk Quran dalam dirinya itu. Insyaallah ya.
11, meremehkan makan sahur. Itu kesalahan itu. Yang suka makan jam 12 baru pergi tidur, tidak mau makan, meremehkan makan sahur itu. Makan sahur yang benar, membatasi waktu sahur dengan istilah imsak. Jadi kalau sudah makan sahur selama belum azan, belum masuk waktu azan, maka tetap masih bisa makan, masih bisa minum. Imsak itu cuma hati-hati saja, ini bahasa yang tidak tepat. Ya. Berlebih-lebihan makan sahur, tolong tetap perhitungkan Bapak Ibu ya. Jangan makan sahur baru penuh perut, akhirnya napas tidak ada, minum tidak bisa karena penuh ya. Apalagi hari pertama ya. Sakit mami perut, nah tidak bisa duduk, tidak bisa tembari, sesame. Membiasakan tidur setelah makan sahur. Kalau bisa semua keluarga ini, Bapak Ibu, semua anak-anakku, jangan pernah ambil ancang-ancang tidur sesudah sahur. Pasti setan nakal lagi. Jangan pernah beri ruang. Sudah makan sahur, ambil air wudhu, sikat gigi, siap ke masjid. Jangan coba-coba bilang sandar-sandar sebentar ji. Ayo, setan menang. Hilang waktu salat subuh, hilang doa. Ini menjadikan siang hari untuk waktu tidur, seolah-olah tidur tolong supaya tidak dirasa waktu. Ada orang tidur saja supaya waktu tidak dirasa. Ini bukan mau melepaskan waktu. Tidur bukan tidak boleh tidur, tapi jangan jadikan itu tujuan untuk tidur. Tidur itu hanya alat untuk istirahat supaya kuat malamnya, bukan jadi tujuan. Seolah-olah jadi target. Tidur, bahkan dia bilang tidur itu ibadah. Siapa bilang? Bukan tidak boleh tidur, tapi yang pantas-pantas saja. Talafuz niat, tidak pernah ada hadis, sekalipun hadis palsu, tentang melafazkan niat. Nabi, sahabat, tabi'in dan tabi'ut tabi'in tidak pernah melafazkan satu niat dan mengajarkan nawaitu sauman gadin, saya berniat puasa besok. Tidak pernah Nabi ajarkan. Itu buatan ulama yang tidak ada contoh. Dalam hati saja, kalau kita mau puasa sudah cukup itu. Tidak mengontrol lisan pada saat puasa, ini penting. Mohon semua jangan kita berpuasa sia-sia, lapar dan minum. Kita sudah tahan dari subuh sampai maghrib, akhirnya juga tidak ada didapat. Kecuali al-ju' wal atas. Dan ini Nabi sudah pernah mengatakan, rubas saim, betapa banyak orang tidak dapat apa-apa kecuali al-ju', lapar, wal atas, haus, lisannya tidak terkontrol. Terutama ya kalau marah-marah baru mulut syun kabut itu sering sekali menghiasi. Tetap bermaksiat walau di bulan Ramadan. Mata, telinga, pikiran, hati kita, makanan kita, minuman kita di bulan Ramadan, terutama ya berpuasa tapi tidak makan, tidak minum, tapi yang dibukai sesuatu yang haram. Bahkan ada orang yang puasa tidak makan dengan tidak minum, begitu buka, bukan pergi makan dan minum, tapi langsung si pak rolong.
Yang sunnah itu zahabat zama wa batallatil uruq wa sabata ajru insyaallah. Telah hilang tenggorokan. Ini bukan hilang tenggorokan dengan itu, telah terbakar tenggorokan. Orang merokok itu terbakar tenggorokannya, langsung asapi tenggorokannya. Ini sana ada, bahkan ada orang, mudah-mudahan ini masjid ini kita ada orang buka puasa dengan rokok di luar. Rantasana ada masjid, malah ada masjid Nabi bikinkan ruangan merokok di situ di sana. Rantasana pengurus masjid. Bukan di sini, di tempat lain. Oh, di sini, di situ biasa, di luar itu kuliah ada merokok. Kita doakan itu. Kita doakan semoga tidak ada lagi. Berubah menjadi alim hanya pada bulan Ramadan. Ada orang alim, alim bulan Ramadan, sudah bulan Ramadan jadi maling. Artinya seolah Ramadan jadi soleh, sesudah Ramadan naik salah lagi, bukan lagi soleh. Puasa hanya dengan target menahan lapar dan dahaga. Seolah-olah itu puasa itu yang penting, tidak makan tidak minum, tidak makan tidak minum, seolah-olah cukup. Tidak. Allah inginkan dengan puasa itu sabar menahan diri dari sesuatu makan dan minum dan sejenisnya yang mengganggu hidup kita. Bukan cuma lapar saja sebenarnya. Tahan yang bukan, ketika dilarang, latihan menahan diri bahwa itu dilarang. Ketika dilarang, pasti tidak baik kalau dikerja, pasti tidak baik. Kalau ada bisikan baik, itu dari setan itu. Ya, kita bukan cuma berpuasa lapar dan haus, berpuasa karena taatnya kita kepada Allah. Diperintah dikerja, ya dilarang ditinggalkan. Itu inti latihannya. Melakukan puasa wisal artinya tidak mau buka-buka. Jam 9 pi baru buka, jam 10 pi baru buka. Nah, bilang banyak pahalanya. Itu berdosa kalau sengaja tahan-tahan begitu. Wisal namanya. Ya. Menyiksa diri itu. Menunda-nunda berbuka puasa. Ada orang bilang tunggu dulu 5 menit pi. Sebentar pi. Jadi salah satu yang berpuasa yang sunnah itu adalah bagaimana seseorang itu tepat pada waktunya untuk mengambil keberkahannya. Makan sahur ditunda, berbuka ditepatkan, bukan juga dicepatkan, ditepatkan. Bukan mempercepat, tidak baik juga. Ini berlebih-lebihan. Ya. Minumannya saja 3 warna di depannya. Kurma nabilan sunnah, gorengan wajib. Penuh, akhirnya tidak bisa pergi tarawih. Ada selain itu orang berbuka, kumpul semua di depannya itu, kumpul semua. Semua mau makan sebentar, tidak tahu dia makan. Itulah manusia itu. Kumpul semua, menyepelekan doa. Apalagi doa berbuka puasa? Apa doanya? Zahaba wa batallatil uruq wa sabata. Tapi itu pada saat diminum itu airnya, bukan sebelumnya. Apa itu? Zahabat zama. Sudah hilang apa? Sudah hilang apa rasa? Abatallatil uruq, basah tenggorokanku. Ya. Wasabata ajur insyaallah, dan dapat pahalanya insyaallah. Dapat pahalanya insyaallah. Bukan
Baru kepada zahabat zaman wa batallatil uruq wasabatana, belum di zahabat zaman. Masuk di ayat di sini zahabat zaman wa batallatil uruq wasabata ajru insyaallah. Adapun doa-doa yang lain itu boleh dibaca, tapi jangan dikaitkan dan dihubungkan dengan Nabi SAW. Tidak ada hadis-hadis yang sahih tentang Allahumma lakasumna wa bika amanna. Apalagi sambungannya itu wa aftarna bi rahmatika, itu tidak ditemukan dari mana asal usulnya, tapi bagus. Yang penting jangan disandarkan kepada Nabi SAW. Tidak mendoakan orang beri makan untuk berbuka. Usahakan nanti doakan orang itu yang memberi buka kita. Allahumma ghfir lahum warhamhum warzuqhum, ya Allah, rahmati, cintai, berikan rezeki kepada mereka. Itu yang memberi bawa buka puasa itu. Sunahkan itu. Ya. Insyaallah meremehkan pahala memberi buka puasa. Jadi kita usahakan Bapak Ibu kita memberi buka puasa tiap hari. Ya, enggak usah itu memberi buka puasa harus satu lorong, satu kompleks kita beri makan. Tiap hari bisa. Di kue-kue kita di rumah dibawa ke masjid, atau dibawa orang, opor kepada tetangga, opor kepada orang. Tiap hari, tidak mesti banyak. Daripada banyak bisa melelahkan begitu besar, capek dan belum tentu terjaga keikhlasan. Tapi bukan berarti tidak boleh. Jangan remehkan Pak, meskipun air minum 1 dos, ya kue 1 biji di masjid di bawah itu jauh lebih bermanfaat dibanding dengan menunggu yang banyak. Menganggap berciuman antara suami istri batalkan, tidak batal selama tidak ada jika lanjutannya. Ya, insyaallah pintar tuh, insyaallah. Kok tahu? Aduh, kayak itu pengantin baru ku ceramai. Kayak itu pengantin baru ku ceramai. Ini pengantin baru saja tidak ada insyaallah. Anda insyaallah. Lucu ini anak-anak kita ini, Pak. Ya. Ya. Jadi mencium Pak bukan membatalkan. Seperti itu orang kumur-kumur. Kumur-kumur batal atau tidak? Tidak, selama jumlah yang masuk sama dengan jumlah yang keluar. Kalau lebih banyak yang masuk, sedikit yang keluar, apa namanya itu? Korupsi. Tidak ada yang lihat, tapi Allah tahu. Natalang sedikit. Yang senyum-senyum punya pengalamannya. Masa lalu ya. Ya. Jadi mencium tidak. Karena itu kalau dikhawatirkan lanjut, jangan pernah lakukan. Tapi kalau sudah nenek-nenek tua, tidak apa-apa itu. Tapi ada yang pernah tersinggung begini, jangan pandangan itu nenek-nenek Pak. Mana nenek tapi jiwanya jiwa muda. Memang nenek-nenek tapi semangatnya semangat voltase 220, tegangannya tinggi. Maka letunya anak rajin berpuasa tapi tidak sholat, ini musibah. Rajin berpuasa tidak ada kalaknya puasanya, tidak ada kalak, tapi subuhnya nak kalak terus. Nah ini bahaya ini Pak. Banyak orang rajin puasa tapi tidak sholat. Ini bahaya. Ya, kalau Imam Ahmad menulis dalam hadis itu, Imam Bukhari mengatakan, man taraka shalah muta'ammidan, siapa sengaja meninggalkan salatnya secara sengaja, faqad kafara, sungguh dia telah kufur. Kufur itu kata Allah SWT, wa qadimna ma amilu, sungguh kami jadikan pahala itu pahala-pahalanya orang yang kafir seperti sengaja meninggalkan sholat, habaan mansura, bagikan debu-debu yang berterbangan, tidak ada apa-apanya.
Orang yang rajin puasa tapi tidak sholat, hakikatnya dia seperti pahalanya itu debu. Satu kali kena angin, satu kali kena hujan, hilang itu semua, tidak ada apa-apa. Maka tolong dicamkan baik-baik, jangan pernah rajin puasa tapi tidak sholat. Allah perintahkan puasa, Allah perintahkan sholat. Masa sholat puasanya kita kerja, sholatnya tidak? Kalau ibu-ibu saya lihat banyak rajin puasa, rajin sholat, tapi sering buka kudung. Sering buka kudung, bukan di sini. Ibu-ibu yang lain rajin puasa, rajin sholat, tapi kalau beli sayur tidak tutup auratnya, pakai daster-daster saja. Kasih tahu kita punya orang tua, nak, mak, berdosa kalau begitu. Pasti dia bilang terima kasih, Nabi sudah diingatkan. Atau mungkin mama tak sembarang tong ini, saya mama nih, apa tong kamu tahu kan? Tidak aku kasih kau itu belanja. Terakhir saya kira ini, ya, ibu-ibu maaf meninggalkan puasa karena nifas dengan alasan belum sampai 40 hari, itu kesalahan. Tidak perlu nifas itu 40 hari. Yang penting sudah bersih dan sudah bisa berpuasa, puasa mungkin meskipun belum cukup 40 hari. Yang penting bersih, termasuk haid. Meskipun belum cukup 7 hari, belum cukup 5 hari, tapi tidak ada bersih, baru mandi, sudah itu puasa. Puasa, ya, ini khusus untuk ibu-ibu ya, bukan untuk anda. Ya. Tidak ada nifas tak? Ya. Saya kira demikian. Mohon maaf segala kekurangan. Semoga Allah merahmati kita, Allah memuliakan kita. Semoga ada sesuatu yang kita bisa bawa pulang, insyaAllah. Berikan berkah kepada kami semua, Allah. Allahumma barik lana fi Sya'ban wa fi Ramadan insyaallah wa fi kulli syahr. Setiap bulan ya Allah berkahi kami semua, khususan fi syahri Ramadan. Rabbana atina min ladunka rahmah wa hayyi' lana min amrina rasyada. Bana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbina rabbil izzah amma yasifun. Salamun alal mursalin. Alhamdulillahi rabbil alamin. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.